Baik, selamat siang Ibu. Perkenalkan, nama saya Aisyah Barora Hasan dari kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja di industri. Yang pertama kita lihat dulu tentang aspek keselamatan dan kesehatan kerja K3 di industri. Di industri harus mendapatkan perhatian prioritas oleh pihak industri. Terdapatnya berbagai macam jenis kegiatan akan memiliki risiko dalam berbagai tingkatan bahaya yang ditimbulkan. Identifikasi risiko dilakukan untuk mengetahui kegiatan yang menjadi sumber penyebab terhadap timbulnya risiko dan dampaknya terhadap kejadian kecelakaan kerja. Di sini dilihat pengertian K3. K3 adalah suatu pemikiran upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja, khususnya manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Di sini juga kita mengetahui terdapat beberapa faktor penyebab kecelakaan kerja, antara lain penyebab langsung kecelakaan kerja, penyebab tidak langsung kecelakaan kerja, dan penyebab dasar kecelakaan kerja. Yang pertama kita lihat penyebab langsung kecelakaan kerja, yaitu yang pertama, tidak pasang pengaman vacuum pada mesin yang berputar tajam atau panas. Yang kedua, terdapat instalasi kabel listrik yang kurang standar, yang sepertinya isolasi terkelupas tidak rapi. Yang ketiga, alat kerja atau mesin kendaraan yang tidak layak dipakai. Yang keempat, tidak terdapat label pada kemasan bahan material berbahaya dan sebagainya. Yang kedua, tindakan yang tidak aman, unsaf astion. Yang pertama kita lihat dari tindakan yang tidak aman itu kecerobohan seorang yang bekerja di industri. Yang kedua, meninggalkan prosedur kerja. Yang ketiga, tidak menggunakan alat pelindungan diri. Yang keempat, bekerja tanpa perintah. Yang kelima, mengabaikan instruksi kerja. Di sini juga kita lihat apa tujuan yang diterapkan pengawasan K3 di industri. Yang pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain. Yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Di sini juga saya akan menjelaskan pemeriksaan kesehatan awal pada industri sebelum bekerja adalah request yang dilakukan oleh dokter sebelum seorang tenaga kerja diterima untuk melakukan pekerjaan. Yang kedua, pemeriksaan kesehatan berkala. Pemeriksaan kesehatan berkala atau periodik adalah request pada waktu tertentu, tingkat yang dilakukan oleh dokter. Yang ketiga, pemeriksaan kesehatan khusus. Pemeriksaan kesehatan khusus adalah request yang dilakukan oleh dokter secara khusus terhadap tenaga kerja tertentu. Di sini juga kita lihat alat pelindungan diri APD. Di sini saya jelaskan alat pelindungan diri APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. APD adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuh terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya dan kecelakaan kerja. Di sini juga kita lihat jelaskan manfaat APD. Manfaat APD itu yang pertama, mengontrol pajanan suatu sumber bahaya di tempat kerja. Yang kedua, memberikan suasana kerja yang menunjang rasa nyaman bagi pekerja. Dengan kondisi lingkungan yang sehat, nyaman tersebut bisa minimalisir kelelahan tenaga kerja yang merupakan faktor risiko terjadinya kecelakaan kerja. Di sini juga kita perlu melihat alat pelindungan diri atau APD. Yang pertama, alat pelindung kepala. Alat pelindung kepala merupakan alat pelindung digunakan untuk melindungi kepala dari risiko benturan, kejatuhan, terkena benda tajam atau benda keras, terpapar oleh radiasi panas. Jenis dari alat pelindungan diri itu terdiri dari helm pengaman, topi, tudung kepala, penutup, atau pengaman rambut. Yang kedua, alat pelindung mata dan muka. Alat pelindung
pelindung yang digunakan untuk melindungi mata dan muka dari paparan bahan kimia berbahaya, atau uap panas, pancaran cahaya, benturan atau pukulan benda keras atau benda tajam yang dapat merusak mata. Yang ketiga, alat pelindung telinga. Alat pelindung telinga yang digunakan oleh pekerja untuk melindungi alat pendengaran terhadap kebisingan atau tekanan. Contoh jenis alat pelindungan telinga terdiri dari sumbat telinga earplug dan penutup telinga ear muff. Yang ketiga, alat pelindung pernapasan beserta perlengkapannya untuk melindungi organ pernafasan pekerja dari cemaran bahan kimia, mikroorganisme, partikulat, kabut, aerosol, uap, gas, dan lain sebagainya. Jenis-jenis alat pelindung pernapasan beserta perlengkapannya seperti masker debu. Yang berikut alat pelindung tangan. Alat pelindung tangan berfungsi untuk melindungi tangan dan jari-jari tangan dari bahaya bahan kimia yang mudah terabsorpsi oleh kulit. Yang berikut alat pelindung kaki. Alat pelindung kaki berfungsi untuk melindungi kaki bekerja dari bahaya yang ada di lingkungan kerja, seperti tertimpa atau berbenturan dengan benda-benda berat, tertusuk benda tajam. Yang berikut pakaian pelindung. Pakaian pelindung digunakan untuk melindungi badan sebagian atau seluruh bagian badan. Pakaian yang dikenakan pekerja bahaya, temperatur panas atau dingin yang ekstrim, pajanan, api, dan benda-benda panas. Yang berikut pelampung. Melindungi pengguna yang bekerja di atas air atau di permukaan air agar terhindar dari bahaya tenggelam, atau mengatur keterapungan penggunaan agar dapat benda pada posisi tenggelam. Jenis dari pelampung ini life jacket, rompi. Yang berikut alat pelindung jatuh atau perorangan. Fungsi membatasi gerak agar tidak masuk ke tempat yang mempunyai potensi jatuh atau menjaga pekerja berada pada posisi kerja yang diinginkan dalam keadaan miring. Jenis alatnya seperti sabuk pengaman tubuh, tali koneksi, tali pengaman, alat penjepit tali, alat penurun, alat penahan jatuh. Baik, ini sedikit dari pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja. Terima kasih, Ibu.